Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Arfansyah. Saya akan mempresentasikan perlu tidaknya penyederhanaan pembelajaran tatap muka. Mulai dari yang pertama, kronologi dan dunia pendidikan Indonesia semenjak merebaknya COVID-19. Wabah pandemi yang sangat berbahaya mampu melumpuhkan semua sektor kegiatan yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Kegiatan belajar mengajar pun tidak luput ikut lumpuh, karena dampak dari wabah ini dan korbannya adalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang biasanya kita lakukan secara langsung atau tatap muka harus diganti dengan sistem pembelajaran yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem pembelajaran PJJ ini menuai pro dan kontra. Walaupun begitu, tetap harus dilakukan demi menyelamatkan pendidikan Indonesia. Kendala yang dikritik penerapan PJJ. Kendalanya yang pertama adalah sosialisasi PJJ yang belum merata, yang kedua perangkat yang harus memadai, yang ketiga penyampaian materi yang belum tepat sasaran, yang keempat bergantung terhadap sinyal internet, yang kelima sulit berkomunikasi atau berinteraksi. Adapun kritik penerapan PJJ ini, yang sudah kita ketahui pandemi ini melumpuhkan semua sektor yang ada di Indonesia, terutama finansial, sedangkan PJJ ini harus menggunakan handphone dan laptop. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Jika kita harus memiliki kedua barang tersebut untuk dijadikan alat pembelajaran atau media belajar, karena tidak semua orang memiliki finansial stabil, bahkan ada yang finansialnya menurun akibat pandemi ini. Lalu potret tenaga pengajar dan peserta didik selama PJJ. Tenaga pengajar tidak sedikit yang pada akhirnya membuat materi pembelajaran disajikan dalam bentuk video menarik agar membuat suasana saat pembelajaran tidak membosankan dan tidak jenuh. Peserta didik, proses pelaksanaan pelajaran daring sangatlah mudah. Peserta didik hanya membutuhkan kuota internet beserta smartphone atau laptop sebagai alat penunjang. Lalu berinteraksi secara virtual dengan guru dan teman-temannya, hingga aktivitas mengulis serta mengumpulkan tugas. Namun, berkaca dari realita yang ada, kemudahan tersebut belum bisa dinikmati secara serempak oleh masyarakat. Terlebih bagi mereka yang berada di daerah pelosok, akses internet sangatlah sukar dijangkau. Bahkan peralatan penunjang pun tidak mampu diadakan oleh orang tua peserta didik. Seperti yang banyak diberitakan dalam media massa, beragam cara dilakukan peserta didik dapat memperoleh akses internet agar dapat melakukan pembelajaran daring. Wacana dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM. Terhitung saat kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun, pemerintah sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk pembelajaran tatap muka. Melihat juga keefektifitasan PTM yang lebih tinggi dibandingkan jika harus PJJ, walaupun harus melihat dari segi kesehatan. Apa saja keefektifitasan pembelajaran tatap muka? Yang pertama, ada materi yang disampaikan mudah diterima atau mudah dimengerti. Yang kedua, keinginan belajar yang meningkat secara tidak langsung jika kita bertemu teman-teman kita saat itu akan menambah semangat belajar kita. Yang ketiga, pemateri juga lebih mudah menerangkan apa yang sedang dijelaskan. Yang keempat, lebih mudah berkomunikasi. Yang kelima, mempermudah interaksi antar pendidik dan pengajar. Lalu ada pandangan tatap muka dari segi kesehatan. Pandemi yang belum usai membuat kita harus tetap waspada terhadap penularannya, karena penularannya bisa kapan saja dan di mana saja. Yang harus kita ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Walaupun begitu, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Penerapan pembelajaran tatap muka sudah bisa diterapkan, asalkan para pelajar, murid, atau mahasiswa juga memperhatikan kesehatan masing-masing. Selain itu, para pengajar, dosen, atau guru juga sudah harus mengikuti protokol kesehatan. Beberapa di antaranya sudah vaksin hingga dosis yang kedua,
dan sudah melakukan swab. Kesehatan dari segi fisik. Dan jika kita melakukan pembelajaran tatap muka akan mengurangi resiko kerusakan mata di usia muda. Karena yang kita ketahui, setiap kali kita pembelajaran jarak jauh, kita selalu menatap layar laptop ataupun handphone. Yang secara tidak langsung akan merusak mata kita di usia muda. Kesehatan dari segi psikologis. Pembelajaran tatap muka sangatlah membantu dalam segi psikologis pada saat ini. Karena yang kita ketahui, sudah hampir 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara online, yang tentu saja membuat psikologis setiap individu merasa jenuh, malas, dan bosan, hingga kehilangan semangat untuk belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka baik untuk dilaksanakan. Kendala dan ancaman yang dihadapi. Kendalanya beberapa orang tua takut jika anaknya akan terkena virus saat pembelajaran tatap muka. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang lengkap dari segi protokol kesehatan. Yang ketiga, belum semua sekolah atau universitas siap melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kelima, yang keempat, skema saat PTM belum sangat siap. Ancaman virus masih bisa kapan saja menyerang. Yang kedua, penanganan protokol kesehatan yang belum lengkap. Lalu solusinya. Semua individu sudah mulai merasa jenuh dan kegiatan yang selalu dilakukan secara online. Maka dari itu kita juga memperhatikan kesehatan kita saat melakukan aktivitas secara online. Jika kita ingin melakukan pembelajaran tatap muka, semua yang terlibat harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Jika perlu, swab agar semua elemen merasa aman dan nyaman saat melakukan PTM. Kesimpulannya, keefektivitasan pembelajaran tatap muka sangatlah berpengaruh untuk kedepannya. Karena kita ketahui pembelajaran tatap muka lebih efisien mendapatkan ilmu, walaupun itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain keefektivitasan yang tinggi, pembelajaran tatap muka sangat membantu dalam hal psikologi agar menumbuhkan semangat dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.